يكفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan langkah-langkah kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan aktivitas rutin kita ibadah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian taklim kita pada pagi hari ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita yang sama-sama kita muliakan, yaitu Bapak Ustaz Endar Prasetyo, dengan tema yang berlanjut Ustaz, yaitu kajian sholat sunnah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari Bapak Ibu kita bawakan agar guru kita mendapatkan keberkahan dan banyak umur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita pengikutnya yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan Bapak Ibu di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian pada kuliah subuh pada pagi hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada tetangga-tetangga kita, orang-orang yang telah meninggalkan kita, dan juga kita sampaikan kepada tetangga yang kita sedang sakit, yang sedang terlimpah musibah. Mudah-mudahan Allah segera angkat musibahnya, Allah segera angkat kesedihannya. Marilah kita membacakan suratul Fatihah ala hadiyah wa quliyah salihah wa inna khatamin nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kepada guru kita yang sama kita muliakan, Bapak Ustaz Endar Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
يظهر على الدين كله ويكره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan puji syukur kepada kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali memilih kita untuk bisa melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian rutin. Insyaallah pada pagi hari ini kita teruskan fikih tata cara sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Insyaallah akan kita bahas adalah salah satu kitab yang disusun oleh guru kami, yaitu Ustaz Amri Asmatkan. Begitu, mari kita bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang beliau maksud dalam kitab ini, apa yang kita pelajari dalam kitab ini, insyaallah akan kita bisa pahami, insyaallah akan kita bisa amalkan bersama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baraka ajma'in wa khususan الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salam mari kita sanjungan kepada suri keluarga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para penduduknya dan bersama kita. Mudah-mudahan kelak diampuni sebagai umatnya sehingga berusaha pada syafaat berterima di akhirati. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Ustaz Pak Hidayat, kami hormati para penasihat Ustaz Tommy, Ustaz Heru, Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pertemuan di pagi ini teruskan pembahasan yang bulan lalu sama kita sudah bahas bersama sampai dengan sujud. Insyaallah nanti akan kita teruskan kembali mengenai bahasan duduk di antara dua sujud, dan juga insyaallah mudah-mudahan nanti cukup waktunya sampai pembahasan duduk tasyahud akhir. Bagaimana cara duduknya, bagaimana posisi kaki kita, jari-jari kita, insyaallah akan kita bahas bersama. Tapi sebelumnya ada beberapa Tapi sebelum kita lanjut pembahasan tersebut, ada beberapa yang qadarullah kemarin beberapa waktu lalu istri saya dirawat di rumah sakit, dan saya ketika sholat di masjid tersebut, dan sebenarnya bukan di situ saja, dan ada beberapa kali saya sholat di masjid, tetapi sholat orang yang sudah berangkat ke masjid tersebut ketika sudah di masjid dan melihat si imam itu sudah selesai melaksanakan sholat, kemudian dia sholat sendiri. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Beruntung sekali bagi kita yang
sudah paham akan keutamaan sholat berjamaah, sudah belajar bagaimana faedah daripada sholat berjamaah, maka kita ketika kita sholat di masjid, kita melakukan sholat berjamaah. Kalau saya ibaratkan, kita masuk di restoran, all you can eat, tapi kita tidak tahu ternyata restoran itu all you can eat, apa aja boleh dimakan, semuanya boleh dimakan. Dan kita masuk ke restoran itu, kita hanya makan nasi sama telur misalnya, atau nasi sama ayam. Yang lain kita tidak makan karena kita tidak tahu di situ tuh all you can eat itu ternyata boleh dimakan. Misalnya dengan harga 300.000 kita membayar, boleh makan semua. Nah, perumpamaan itu juga sama ketika kita masuk masjid, kita sudah sama-sama berjalan ke masjid sama, tapi dengan kita tidak usah berjamaah di masjid, maka hilanglah seluruh keutamaan-keutamaan. Kita tidak dapat keutamaan dan pahala sholat di masjid. Maka karena itu, ketika kita sudah berada di masjid, dan ini juga ada beberapa case pertama kita masuk di masjid, si imam sudah berada di gerakan misalnya sujud. Kadang kita melihat orang tuh melihatin imam aja, nungguin imam berdiri gitu, nungguin aja. Itu kurang tepat karena sabda Rasulullah SAW ketika kita masuk masjid, maka langsung kalian ikuti gerakan si imam, jangan lihatin si imam, lihatin aja, nungguin sampai berdiri. Itu kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Kalau menurut guru kami, kita tetap dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan diletakkan di perut, kemudian baru mengikuti apa gerakan si imam, langsung bisa sujud, langsung sujud. Tapi ada juga beberapa mungkin dalil-dalil yang langsung mengartikan hadis tersebut dengan secara tekstual. Jadi langsung ikutin gerakan si imam. Jadi kadang-kadang juga Allah atau mungkin langsung sujud. Itu mungkin beliau mungkin punya dalil lain. Tapi yang sampai ke kami, yang sampai dari guru-guru kami adalah kita tetap melaksanakan takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, baru kita langsung misalnya sujud. Jadi kita langsung sujud. Jangan menunggu si imam berdiri. Kemudian case kedua adalah ketika imam sudah berada di tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Kadang-kadang kita melihat juga orang itu langsung sholat sendiri. Kecuali ada jamaah lain yang sama-sama masuk, itu mungkin mau menyelesaikan, terus dia mau mendirikan sholat jamaah, itu mungkin masih bisa dengan pertimbangan lain, mungkin sholatnya lebih jamaahnya lebih sempurna dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita sudah melihat si imam sudah tahiyatul akhir dan kita memutuskan untuk tidak ikut berjamaah, itu yang salah, itu yang rugi sekali kita melaksanakan sholat sendiri. Kemudian maka seperti apa? Walaupun imam sudah tahiyatul akhir, tetap saja kita takbiratul ihram kemudian melaksanakan rukun seperti yang imam kerjakan, itu tahiyatul akhir, dan insyaallah pahala dan keutamaan sholat berjamaah selalu tetap akan kita dapat. Kemudian case ketiga adalah ketika si orang tersebut sudah masuk dan dia tidak mendapati imam yang sudah berhenti, imam yang sudah selesai sholatnya misalnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Dia bisa mengikuti ketika masih ada di saat itu masih ada sholat jamaah, langsung mengikuti berjamaah dengan si makmum yang masih berada di saf tersebut. Biasanya kita mengisyaratkan dengan menepuk bahu gitu, jalan gitu ya. Itu sebenarnya salah satu isyarat saja. Sebenarnya itu menurut guru kami itu tidak merupakan kesunahan untuk kita mencoret atau menepuk bahu si orang yang akan kita imami. Maka ketika kita mau berjamaah bermakmum dengan beliau, maka kita cukup sebenarnya dengan kita mendekat
ke beliau dan kita mungkin tidak gerakan si imam tersebut, maka insya Allah kita sudah dihitung sholat berjamaah. Kemudian case yang keempat adalah ketika sudah tidak ada di saf tersebut, misalnya ada 3 saf ya, di saf belakang itu sudah selesai semua sholat jamaahnya, kemudian nggak dapat orang nih, maka tidak apa-apa misalnya berbeda niat, misalnya si imam itu sedang sholat ba'diyah dan kita baru melaksanakan misalnya sholat zuhur, kita sholat zuhur tidak jumhur ulama dan seluruh mazhab saya rasa itu sepakat bahwa sholat jamaah syah ketika si imam itu sholat sunnah dan juga dan kita si makmum adalah sholat wajib, itu sholat jamaahnya insya Allah pahalanya kita dapat, sholat sunnahnya sah, sholat wajibnya juga sah. Itu yang berdasarkan dalil. Kalau tidak salah dulu sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau sholat wajibnya berjamaah di masjid dengan Rasulullah SAW, maka kemudian ketika beliau pulang ke kampungnya, beliau mengimami para penduduk yang ada di kampung tersebut. Itu artinya apa? Mu'adz bin Jabal ketika mengimami, beliau sudah sholat wajibnya sudah beliau laksanakan. Tapi ketika beliau menjadi imam di kampungnya, berarti sholat tersebut adalah sholat sunnah. Maka si imam adalah melakukan sholat sunnah, kemudian sedangkan si makmum melaksanakan sholat wajib. Maka itu hukumnya syah dan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah, sholat sunnahnya sah, sholat wajibnya bagi si makmum juga sah. Seperti itu. Kemudian case kelimanya adalah ada yang misalnya masjidnya agak besar, ada yang sudah sholat masbuk dan sholat sunnah berjamaah di ujung, misalnya di ujung sini. Kemudian ada yang rombongan lagi sholat jamaah dan mengadakan sholat jamaah sendiri, ada di ujung sana misalnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Ketika ada dari salah satu tempat, mungkin ini biasanya kadang kalau kita lagi mudik ya Pak, lagi mudik itu banyak tuh. Misalnya di ujung sana masjidnya besar, di ujung sana sudah ada sholat jamaah dan ada rombongan lagi, maka dia mendirikan sholat jamaah lagi. Itu hukumnya tidak boleh, wajib. Kalau mungkin di negara makar gitu, ada negara dalam negara gitu, tidak boleh, maka kita wajib bermakmum dengan yang sudah sudah ada jamaah di situ. Kita wajib di situ, tidak boleh kita mengadakan sholat jamaah kembali. Itu ada beberapa case yang sering kita temui ketika kita melaksanakan sholat di masjid. Dan juga kemarin juga sempat berdiskusi dengan Ustaz Haji bahwa ketika kita sholat jamaah kita sholat di masjid, maka ketika kita sendiri dan kemungkinan ada jamaah lain yang akan sholat juga, maka niat kita boleh dengan langsung niat imam. Kita selesai niat imam. Insya Allah kalau kita kira-kira nih masih ada jamaah lain yang akan menyusul, maka kita niatkan kita sebagai imam. Insya Allah ketika walaupun dengan mungkin pengetahuan yang masih kurang atau alasan yang lain sebagainya, ketika si jamaah berikutnya yang datang kemudian tidak ikut bersolat berjamaah dengan kita, tapi insya Allah itu masih dapat pahala keutamaan sholat berjamaah. Itu beberapa case yang beberapa kasus, beberapa kejadian yang terkadang kita temui di dalam sholat di masjid. Karena itu ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ketika sudah kita mempelajari bersama-sama bagaimana kaidah-kaidahnya, maka mari kita laksanakan. Kita ketika kita sholat berjamaah, kita berangkat ke masjid, kita berada sholat di masjid, maka mari kita melaksanakan sholat berjamaah walaupun keadaan seperti apa. Case-case tersebut sudah saya jelaskan. Insyaallah mari kita laksanakan agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Baik, di pekan lalu kita sama-sama sudah membahas sampai duduk di antara sampai sujud, gerakan sujud. Sedikit saya
praktekkan sedikit ya, karena mungkin kemarin terlalu banyak teori dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit saya praktekkan. Ketika misalnya imam sudah selesai membaca surat, lalu ini kadang-kadang gerakan si makmum ini yang menurut kami kurang tepat, dan kalau di sana pasti dapat hukuman ketika orang yang makmum seperti ini. Misalnya imamnya membaca surat lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya kemarin si imam adalah sedikit berhenti sedikit, tidak langsung rukuk, jadi berhenti sejenak. Kemudian si imam gerakan tangan adalah Allahu Akbar. Menurut mazhab Imam Syafi'i adalah seukuran telinga, dan suara telinga, dan jari-jarinya juga agak ditekuk, dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Kemudian tangan, ini hebatnya Islam ya, sampai tangan pun menjadi sunnah. Maka kalau ada ulama-ulama yang merangkum sunnah-sunnah dalam sholat itu bisa sampai ratusan, termasuk jari kita. Bagaimana kita meletakkan adalah diletakkan di lutut, tidak boleh di bawah, apalagi biar lebih nunduk, nggak ada yang megang sini, itu kurang tepat, tidak bersunnah. Yang tepat adalah di lutut, kemudian posisi jarinya diregangkan. Nah, kemudian bagaimana si makmum itu memulai gerakan adalah ketika si imam itu sudah sempurna gerakannya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sempurna dulu si imam, baru kita ikuti gerakannya. Jangan mentang-mentang kita udah tahu oleh kafir gitu. Lakum dinukum waliyadin. Langsung saja si makmum langsung angkat tangan. Kurang tepat. Yang tepat adalah si imam sempurna dulu gerakannya, baru kita ikuti. Baru si makmum mengangkat kedua tangan, baru menuju gerakan imam. Kemudian pandangan adalah pandangan ke tempat sujud, dan posisi bahu tidak dilengkungkan, tidak diluruskan saja. Kemudian posisi kepala juga dilurus saja, jangan didangkan, jangan terlalu ditundukkan. Bagaimana adalah cukup lurus saja, lurus. Kemudian setelah itu sunnahnya adalah membaca zikir Subhana rabbiyal a'la, ada yang menyampaikan seperti itu, ada Subhana rabbiyal azimi, ada yang menyampaikan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan juga salah satu sunnah yang mungkin kita tidak kadang suka lupakan adalah juga Subuhum qudusu rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Karena itu juga sunnah kita laksanakan saat kita rukuk. Maka ketika kita sudah tahu baca kita mungkin bisa Subhana rabbiyal azim, kemudian Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang saya lakukan. Jadi tiga sunnahnya itu kita dapatkan. Dan juga Subuhum qudusu rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Boleh juga rabbul malaikati wa ruh. Itu juga salah satu sunnah ketika kita rukuk. Kemudian setelah itu kita sedang berzikir Sami'allahu liman hamidah. Bacaannya sami'a, bukan sami Allah, bukan sami Allah. Sami Allah pakai ain, Sami'allahu liman hamidah. Faedahnya sebagai makmum, si imam sempurna dulu melaksanakan rukun, baru si makmum mengikuti gerakan imam. Kemudian bacaan setelah itu ada zikir Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Sedikit saya fokus ke gerakan saja. Kemudian apalagi kalau kita si imam, jadi dari memulai gerakan sampai selesai itu selesai pula bacaan zikir kita. Misalnya si imam Allahu Akbar. Jadi dari menyentuh lantai, menyentuh tempat sujud, bacaan Allahu Akbar pun selesai di situ. Karena banyak juga jamaah yang udah kayak Valentino Rossi, Allahu Akbar, ketika sih bahaya itu.
ketika si imam tidak selesai sampai gerakan dari sampai sujud, kadang-kadang makmum itu sudah kencang duluan, apalagi yang muda-muda nih. Kemudian Allahu Akbar. Tapi si makmum itu sudah sujud duluan. Yang paling ekstrimnya adalah menghukumi itu tidak sah sholat jamaah. Tapi masih ada yang menghukumi masih sah, kecuali dua gerakan mendahului dua gerakan kalau saya tidak salah, mendahului dua gerakan baru tidak sah sholatnya. Tapi kalau begitu masih ada yang menganggap sah. Tapi itu yang tidak sesuai dengan kaidah, kurang tepat. Yang tepat adalah misalnya si imam sallallahu liman hamidah zikir, kemudian Allahu Akbar, dan bagaimana gerakan si tangan ini, apakah tangan dulu, apakah lutut dulu. Yang sampai di kami, yang diajarkan guru kami adalah lutut dulu, dan posisi tangan kemana? Posisi tangan adalah ketika sujud memegang lutut juga. Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian sebenarnya yang sampai di kami adalah lutut dulu. Menurut guru kami adalah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i juga, lutut dulu baru dahi. Dan bagi laki-laki kadang-kadang ada yang pakai peci begini lalu ke bawah. Ini bahaya. Ketika si dahi itu tidak menyentuh lantai, tidak menyentuh tempat sujud, ini ada yang umum juga tidak sah, karena ada 7 yang wajib menyentuh lantai ketika kita sujud. Yang pertama adalah dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, dan juga kedua jari. Ada 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus 7-7 itu menyentuh ke lantai. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang memakai mukena yang panjang, terkadang menjuntai ke depan, kemudian menghalangi kening itu bertemu dengan tempat sujud, maka itu juga ada yang mau sampai tidak sah, atau sampai tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Juga mungkin yang memakai selendang untuk laki-laki itu juga ketika menyentuh lantai dan kita sujud di tempat itu, maka ada yang sampai menghukumi tidak sah. Maka kita harus perhatikan apa yang kita menempel di badan kita, pakai yang menempel di diri kita. Kita pastikan kening kita menyentuh ke lantai, ke tempat sujud. Dan bagaimana jari-jarinya ketika gerakan yang lain tadi ketika rukuk tadi direnggangkan, dan juga ketika takbiratul ihram beberapa bulan lalu kita sudah bahas pertama juga direnggangkan. Maka ketika sujud, jari-jari kita adalah sunnahnya dirapatkan seukuran bagaimana kita melaksanakan dalam ihram. Di mazhab Syafi'i adalah seukuran dengan telinga, maka ketika sujud pun sunnahnya seperti itu juga, seukuran dengan telinga. Seperti itu kurang lebih. Dan juga di sujud bacaan zikirnya sama. Sunnah juga kita membaca Subuhum Qudusu Rabbuna wa Rabbul Malaikatu. Itu adalah salah satu sunnah juga yang diajarkan. Maka insyaallah mari kita amalkan bersama-sama, mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan sholat yang, karena hadisnya jelas sekali, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah, hendaklah kalian sholat sesuai dengan apa yang sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sebenarnya belajar fikih sholat itu adalah hal yang sangat penting, karena ketika kita walaupun ada banyak perbedaan, sekarang kita pikir kalau kita tidak belajar, kita tidak mengikuti salah satu yang diajarkan guru-guru kita hanya asal saja gerakannya, itu yang kemungkinan besar akan mengurangi kekhusyuan dalam kita sholat. Ketika kita sudah belajar bagaimana tata cara, kita
tata cara salat, maka insya Allah itu akan mempermudah dalam kita menggapai kekhusyuan. Karena salah satu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun adalah siapa orang-orang yang beruntung, qad aflaha, sungguh beruntung adalah orang-orang mukmin. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Dan bagaimana khusyuknya salat itu salah satu indikasi, salah satu hal yang bisa mendukung dalam kita melaksanakan salat secara khusyuk adalah bagaimana wudhu kita yang sesuai, bagaimana wudhu kita yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita sudah pelajari bersama, dan juga bagaimana gerakan salat kita sesuai dengan gerakan salat yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, itu yang beberapa bulan lalu, bulan lalu kita sudah pelajari bersama. Kemudian berlanjut ke gerakan selanjutnya, ke rukun selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Ya, tadi ada salah satu yang tertinggal ketika sujud. Bagaimana sujud untuk laki-laki dan perempuan ada yang dibedakan dalam posisi tangan. Ketika laki-laki adalah sunahnya tangan dijauhkan dari, termasuk tadi juga ketika ruku tangan dijauhkan dari perut. Kalau ruku jangan jadi untuk laki-laki dijauhkan. Kalau untuk perempuan agak didekatkan dengan didekatkan. Ya. Begitu juga saat kita sujud bagi laki-laki adalah dijauhkan dari perut. Dalam hadis Rasulullah sampai mengisyaratkan ketika ada anak kambing lewat maka bisa lewat anak kambing tersebut. Tapi bagi perempuan, bagi ibu adalah sebenarnya dirapatkan, tidak boleh direnggakan, dirapatkan. Dan yang sangat tidak diperbolehkan adalah tangan kita menyentuh lantai semua, dihamparkan. Seperti ini yang tidak boleh, menyerupai binatang. Tidak boleh seperti itu. Jadi sunahnya bagi laki-laki adalah direnggangkan, dijauhkan tangannya, dan bagi perempuan, bagi ibu-ibu adalah sunahnya dirapatkan. Baik, berlanjut ke gerakan selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Syarat sahnya duduk di antara dua sujud adalah rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah, artinya sudah sempurna. Tidak bangkit dari sujud untuk meniatkan selain duduk. Kemudian duduk minimal seukuran tumaninah. Kemudian menegakkan tulang belakang saat duduk. Jadi ditegakkan, bukan ditundukkan. Mungkin mau lebih kusuk, jadi lebih ditundukkan. Tapi itu kurang tepat. Yang tepat adalah menegakkan tulang belakang saat duduk, ditegakkan. Kemudian tidak duduk lebih lama dari ukuran waktu doa yang disunahkan, seukuran waktu membaca tasyahud paling ringkas. Jadi sunnahnya adalah tidak lebih panjang dari bacaan tasyahud awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujudnya. Dalam membaca takbir ketika bertepatan mengangkat kepala dari sujud. Ini yang kita sudah pelajari bersama bahwa setiap gerakan itu di situ juga dimulai bacaan takbir. Kemudian duduk secara iftirashi. Bagaimana duduk secara iftirashi? Bedanya duduk di antara dua sujud ini sama duduknya dengan duduk kita tasyahud awal. Duduk secara iftirashi, yaitu duduk di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan dan menegakkan badan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud kemudian mengangkat kepalanya, beliau tidak akan sujud kembali hingga beliau duduk dengan tegak, dan
dan beliau menghamparkan kaki kirinya untuk duduk di atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa kana idza jalasa yafrisu rijlahu yusra wa yansiru rijlahu yumna. Dan apabila Nabi SAW duduk dalam salat, maka beliau menghamparkan kaki kirinya untuk duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanannya. Bagaimana gerakan iftirasi adalah ini, kecuali yang punya asam urat ya, setoran ya. Ini gitu. Ya, asam urat memang agak susah itu tidak kecuali ada uzur, kita punya penyakit. Beliau SAW menghamparkan kaki kirinya, duduk di atas kaki kirinya, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Seperti ini kurang lebih, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Begini duduk di antara dua sujud, posisi kakinya seperti ini kurang lebih. Posisi jari kanan adalah dihadapkan ke kiblat. Untuk telapak kakinya lurus, kurang lebih seperti ini. Ini namanya duduk iftirasi. Kemudian sunnahnya lagi, bagaimana dengan tangan kita ketika duduk di antara dua sujud? Tangan kita berada di ujung lutut kita. Tangan kita berada di tepat di jari berada tepat di atas lutut. Jadi jangan overlap, jangan gini, jangan seperti memegangi lutut. Ini kurang tepat. Dan ketika tasyahud awal ini melebihi dari lutut, ini kurang tepat. Jadi bagaimana yang tepat adalah jari kembali dirapatkan. Kemudian seukuran adalah ukurannya tepat dengan lutut. Ujung jari sama dengan ujung lutut. Jangan juga terlalu ke belakang, jangan juga terlalu ke depan. Yang sunnah adalah, yang sampai kami adalah ujung jarinya berada di tepat di atas lutut. Seperti itu kurang lebih gerakannya. Kemudian meletakkan ujung jari tepat di atas kedua lutut dan mengarahkan seluruh jari tangan ke kiblat dengan rapat. Ini artinya merapatkan jarinya. Dari Wasid bin Hibban rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika sholat. Bahkan ia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat. Jadi ibu jarinya juga jangan diregakkan, tidak menghadap kiblat. Masalahnya bagaimana adalah semua jarinya dirapatkan sehingga keseluruhan jari adalah menghadap ke kiblat. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara sunnah salat adalah menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Artinya duduk iftirasi seperti yang tadi sudah saya praktekkan. Kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Membaca doa duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini ada beberapa versi, mungkin ada yang panjangnya, versi ada yang menambahkan bacaan zikir tersebut karena menggabungkan dari beberapa hadis-hadis yang lain. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau akan membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hai Tuhanku, ampuni aku, kasihani aku, sempurnakanlah kekuranganku, angkat derajatku, berikan aku rezeki dan berikan aku petunjuk. Kemudian beliau sujud, artinya adalah ada beberapa redaksi berbeda ketika ia bersama Rasulullah SAW. Bagaimana dengan bacaan kita yang menggabungkan semuanya? Maka para ulama adalah
menggabungkan dari beberapa riwayat, digabungkan menjadi satu. Kemudian kita juga membaca wa'afini, dan berilah aku keselamatan. Namun tanpa lafaz wajburni warfani ini, ulama-ulama kita adalah tujuannya kita lebih banyak mengamalkan sunnah, maka digabungkan antara beberapa riwayat. Dan di riwayat ini adalah tidak ada wajburni warfani, tapi ada wa'afini. Maka para ulama menggabungkannya, dimasukkan pula. Dan lafaz wa'afani ini adalah kemungkinan tambahan dari ulama yang berdasarkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286, yaitu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi ketika doa-doa itu di dalam sholat, boleh juga kita menambahkan doa-doa lain. Seperti dari dalam sujud, salah satu sunnah juga adalah kita memperbanyak doa di situ. Tapi syaratnya adalah ketika kita lebih baik ketika kita sholat sunnah, maka kita panjangkan sujudnya, kita baca doa di gerakan tersebut. Ketika kita berimam, ketika kita bermakmum, maka usahakan gerakan kita tidak jauh lebih lama dari apa yang gerakan imam. Maka jangan juga, kadang-kadang kita lihat juga di sujud terakhir ada yang lama sujudnya sampai mungkin si imam itu sudah mau salam baru dia berdiri. Di tempat saya ada di masjid kantor saya ada yang sujudnya ketika sujud terakhir lama sekali sampai hampir si imam itu salam baru beliau duduk. Itu menurut kami walaupun itu banyak sekali kesunahan, tapi untuk berdoa mungkin beliau banyak sekali baca doa itu, tapi usahakan adalah membaca doanya di sholat sunnah, jangan di sholat wajib. Di sholat wajib ya kita ikuti imam itu sudah duduk, ya sudah. Mungkin ada bacaan yang lain lagi. Kalau sebentar saja, lebih banyak sedikit saja tidak apa-apa. Tapi kalau sampai setengah bacaan imam baru kita berdiri, pertama adalah juga mengganggu konsentrasi dari jamaah-jamaah lain. Itu juga memang sunnahnya adalah ketika imam mulai menyatakan rukun yang lain, maka kita mengikuti seperti itu. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan, terutama bisa Al-Fakir saya amalkan. Ini juga membaca ini sebagai salah satu pengingat bagi saya, karena sudah lama sekali kami belajar ini. Dan alhamdulillah dengan adanya kajian ini, maka saya bisa membaca kembali. Saya bisa mengingat kembali terhadap sunnah-sunnah yang dulu sudah diajarkan, yang mungkin saya lupa, saya tidak amalkan. Maka dengan membaca ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjadi sunnah-sunnah, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa amalkan dan juga kita bisa amalkan bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.